Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kali ini kita bertemu di bulan Zulqaidah yang merupakan estafet dari bulan Syawal dan merupakan pijakan dasar menuju bulan Zulhijjah. Zulqaidah ini memiliki keistimewaan karena punya dua julukan. Pertama, Zulqaidah disebut dengan Ashharul Haji, dan kemudian yang kedua disebut dengan Ashharul Hurum. Ashharul Haji sebagaimana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 197. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya telah dimaklumi atau telah ditentukan. Di antara 3 bulan haji, salah satu di antaranya itu adalah bulan Zulqaidah. Kemudian Zulqaidah juga disebut dengan Ashharul Hurum, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallah isna asyara syahran fi kitabillah Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh bilangan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah itu adalah 12 bulan, sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ada beberapa hari di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, di antara 4 bulan haram ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasul, 4 bulan haram itu 3 bulannya berturut-turut, 1 bulannya terpisah. Yang 3 bulan berturut-turut itu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah itu adalah Rajab. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian Zulqaidah itu punya 2 sebutan. Pertama Ashharul Hurum, dan yang kedua adalah Ashharul Haji. Dalam kaitannya dengan Ashharul Hurum, pasti kita memahami bahwa Zulqaidah sebagai bulan haram, berarti di bulan Zulqaidah kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah. Karena bulan haram, ketika kita melakukan amal ibadah atau amal kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat juga bahwa di bulan haram kita harus memahami 1 larangan di antaranya. Apa itu? Larangan berperang. Ustadz, kita tidak berperang secara fisik, benar, tapi kita berperang yang bersifat non-fisik. Perang pemikiran, kemudian perang dalam kehidupan sosial, kemudian perang yang dalam bentuk lainnya. Kalau pernah ibu-ibu membahasakan, ini sama juga dengan perang mulut misalnya. Karena kita sibuk dengan menghibah, sibuk dengan mencaci maki, sibuk dengan menghina orang atau bahkan memfitnah. Dan fitnah itu pada substansinya dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl, artinya fitnah itu lebih kejam dari yang namanya pembunuhan. Jadi dalam perspektif Ashharul Hurum, Zulqaidah punya anjurannya itu adalah memperbanyak amal ibadah, dan punya larangan. Salah satu larangannya adalah dilarang berperang. Kemudian yang kedua, Zulqaidah itu kan disebut dengan Ashharul Haji. Kalau memang bulan Zulqaidah itu adalah bulan haji, berarti bulan Zulqaidah mengingatkan kita tentang sebuah syariat, yakni syariat haji atau syariat umrah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Ali Imran ayat 97,
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan oleh Allah atas manusia hajjul bait. Hajjul bait itu artinya adalah mengunjungi Baitullah. Dalam tafsir, mengunjungi Baitullah itu bisa dengan dua cara. Pertama haji, yang kedua adalah umroh. Haji dalam arti pada musim haji, yakni bulan-bulan haji. Umroh di waktu selain bulan-bulan haji itu. Kemudian Allah juga mewajibkan itu kepada orang-orang khusus. Dalam kalimat ayat itu disebutkan man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Jadi, kewajiban ibadah haji dipersyaratkan hanya bagi orang-orang yang memiliki istita'ah. Istita'ah itu dalam hal apa? Ulama menyebutkan paling tidak ada tiga. Pertama, istita'ah mampu dalam materi. Kemudian yang kedua, istita'ah mampu dalam kaitannya dengan fisik atau kesehatan. Baru kemudian ketiga, mampu dalam aspek mental, yakni pengetahuan atau kemampuan secara keilmuan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, ini adalah hal yang menjadi penting bagi kita sebagai umat Islam, apalagi khusus bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Tolong Zulqaidah ini mengingatkan kita pada syariat ibadah haji atau ibadah umroh. Maka pastikan bagi kita orang-orang yang mampu, jangan sempat kita tidak melaksanakan ibadah haji ataupun umroh padahal kita memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Emangnya kalau kita tidak melaksanakan haji atau umrah, kenapa rupanya? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya kemampuan tidak mau melaksanakan ibadah haji atau umrah, kemudian meninggal sebelum melaksanakannya, maka meninggalnya, matinya cuma antara dua. Kalau tidak Yahudi, maka mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Artinya apa? Artinya memang kita harus menyadarkan diri kita bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendaftarkan diri kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Muncul juga pertanyaan, Ustadz, yang mana duluan, haji atau umroh? Kalau ditanya yang mana duluan, haji atau umroh, maka jawabannya ini tergantung kepada ijtihad kita masing-masing. Karena mendaftar haji duluan itu bagus, mendaftar umroh juga bagus. Kalau dalam kitab Tarikh Tasyri' disebutkan bahwasanya Rasul itu mana lebih duluan, haji atau umroh? Jawabannya umroh dulu. Artinya apa? Boleh kita umroh dulu, boleh juga kita daftar haji dulu. Tapi mengingat kita yang tinggal di Indonesia ini, misalnya daftar tunggunya sangat lama. Sekarang misalnya kita punya daftar tunggu bagi yang baru daftar sekitar lebih kurang 18 tahun. Otomatis yang usianya sudah tua mikir panjang. Kalau dia mendaftar di usia 60, pastinya dia akan berangkat paling tidak di usia 70-an. Dan itu seperti hal yang sulit untuk dilakukan bagi orang-orang yang usianya sudah tua. Tapi hadirin, bagi yang masih muda, silahkan daftar haji dengan daftar tunggu 18 tahun, tidak ada masalah. Yang penting kita semuanya ini tetap yakin bahwa kita akan sampai ke tanah suci. Memastikan untuk sampai ke tanah suci itu adalah hal yang terbaik bagi kita semuanya, karena memang kita dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah ke sana ketika kita memiliki kemampuan atau istita'ah. Jadi bulan Zulqaidah ini adalah bulan yang mengingatkan kita kepada syariat ibadah haji atau syariat ibadah umroh. Namun bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, jangan lupa juga ada satu syariat yang diingatkan juga di bulan Zulqaidah ini, karena haji berhubungan juga dengan ibadah yang disebut kurban. Namun pada video YouTube kali ini saya tidak menjelaskan tentang kurban. Kita nantikan pada video YouTube yang selanjutnya, dan insya Allah kita akan membahas tentang syariat kurban dari mulai hukum, tata cara, atau kaitannya dengan syariat kurban itu secara komprehensif. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah ke tanah suci, apakah itu haji maupun umroh,
dan kita bisa memanai Zulqa'dah sebagai bulan haram yang kita dilarang berperang, namun kita dianjurkan untuk beribadah amal kebaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.